Wahai Amirul Mukminin, ujar pemuda tergugat itu dengan anggun dan gagah. Tegakkanlah hukum Allah, qisaslah atas diri saya. Aku ridho pada ketentuan Allah, lanjutnya. Hanya saja izinkan saya menunaikan semua amanah dan kewajiban yang ada dalam tanggungan saya. Apa maksudmu? Tanya hadirin. Berilah aku tangguh 3 hari untuk menyelesaikan amanah yang saya tanggung. Aku berjanji dengan nama Allah yang menetapkan qisas dalam Al-Quran. Aku akan kembali 3 hari dari sekarang untuk menyerahkan jiwaku. Hadirin secara serempak saling berpandangan. Mereka bertanya, amanah apakah itu anak muda? Saya mempunyai seorang adik. Sebelum ayah kami meninggal, beliau meninggalkan sebuah warisan untuk saya dan adik saya. Warisan itu saya yang menyimpannya, karena demikian amanah ayah kami. Adik saya tidak tahu di mana saya menyimpan warisan itu. Untuk itu, wahai Amirul Mukminin, saya mohon waktu 3 hari untuk pulang ke kampung menyelesaikan amanah saya. Insya Allah saya akan segera kembali ke sini untuk menerima hukuman qisas sebelum datang hari ketiga, pintanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Para sahabat jejak santri yang budiman, hari itu udara berhembus lembut di kota Madinah. Menikmati suasana seperti itu, Umar bin Khattab bersama sahabat lainnya duduk beralas sorban di bebayang pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Mereka rupanya tengah mendiskusikan berbagai masalah. Tiba-tiba datanglah 3 orang pemuda. 2 pemuda yang berwajah marah mengapit seorang pemuda berwajah lusuh dan cemas yang terikat kedua tangannya. Ketika berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkan keadilan untuk kami, hai Amirul Mukminin," ujar salah seorang dari mereka berdua. "Qisaslah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatannya." Umar segera bangkit dari duduknya dan bertanya kepada pemuda yang terikat tangannya, "Benarkah kamu telah membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Dengan kepala tertunduk, sang pemuda menjawab, "Betul Amirul Mukminin, tetapi mohon maaf, saya akan menceritakan dulu." "Sudah, tidak perlu kamu jelaskan apa-apa lagi. Kamu sudah terbukti membunuh ayah kami. Kami ada saksi-saksi. Kamu sendiri sudah mengaku. Untung kami tidak langsung menghakimi kamu. Kamu saya bawa kepada Amirul Mukminin untuk meminta keadilan," sergah salah seorang pemuda anak orang yang terbunuh itu. Kondisi mulai tegang. Umar menenangkan suasana dengan meminta mereka menahan emosi. "Kalian lebih baik diam dulu. Aku akan mendengar penjelasan pemuda ini," kata Umar kepada kedua pemuda. Pemuda yang terikat tangannya segera bercerita. "Sebelum tiba di sini, ia sedang menaiki seekor unta untuk pergi ke suatu tempat. Karena letih, saya memutuskan beristirahat sejenak. Saya tampatkan unta di sebuah tunggul kurma, lalu kutinggalkan ia. Begitu kembali, saya tidak melihat unta saya lagi. Setelah saya berkeliling mencari unta, ternyata saya melihat seorang tua yang sedang menyembelih unta saya di kebunnya yang nampaknya telah dirusak unta saya. Sungguh saya sangat marah dan langsung mencabut pedang hingga terbunuhlah orang tua itu yang ternyata dia adalah ayah dari kedua saudara saya ini," ujar pemuda pembunuh dengan nada penyesalan yang mendalam. "Wahai Amirul Mukminin," ujar seorang penggugat, "kau telah mendengar pengakuannya dan kami bisa menghadirkan banyak saksi untuk itu. Tegakkanlah had Allah atasnya," timbal yang lain. Umar galau dan bimbang setelah mendengar lebih jauh kisah pemuda terdakwa itu. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda soleh dan baik. Dia membunuh ayah kalian karena hilaf kemarahan sesaat. Izinkan aku meminta kalian berdua untuk memaafkannya, dan akulah yang akan membayar diat atas kematian ayahmu." "Maaf Amirul Mukminin," potong kedua pemuda dengan mata masih nyala memerah, sedih dan marah. "Kami sangat sayangi ayah kami. Bahkan andai harta sepenuh bumi dikumpulkan untuk membuat kami kaya," ujar salah satu, "kami hanya akan ridho jiwa dibalas jiwa." Umar yang tumbuh simpati pada terdakwa yang dinilainya amanah, jujur dan bertanggung jawab, tetap kehabisan akal meyakinkan penggugat. "Wahai Amirul Mukminin," ujar pemuda tergugat itu dengan anggun dan gagah, "tegakkanlah hukum Allah, qisaslah atas diri saya. Aku ridho pada ketentuan Allah," lanjutnya. "Hanya saja izinkan saya menunaikan semua amanah dan kewajiban yang ada dalam tanggungan saya."
Apa maksudmu? Tanya hadirin. Berilah aku tangguh 3 hari untuk menyelesaikan amanah yang saya tanggung. Aku berjanji dengan nama Allah yang menetapkan Qisas dalam Al-Quran, aku akan kembali 3 hari dari sekarang untuk menyerahkan jiwaku. Hadirin secara serempak saling berpandangan. Mereka bertanya, amanah apa anak muda? Pemuda itu menjawab, saya mempunyai seorang adik. Sebelum ayah kami meninggal, beliau meninggalkan sebuah warisan untuk saya dan adik saya. Warisan itu saya yang menyimpannya karena demikian amanah ayah kami. Adik saya tidak tahu di mana saya menyimpan warisan itu. Untuk itu, wahai Amirul Mukminin, saya mohon waktu 3 hari untuk pulang ke kampung menyelesaikan amanah saya. Saya insya Allah akan segera kembali ke sini untuk menerima hukuman Qisas sebelum datang di hari ketiga, pintanya. Mendengar permintaan pemuda itu, Umar berpikir sejenak. Aku akan memberimu waktu 3 hari, tapi harus ada yang menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji, katanya. Harus ada yang menjaminnya, ujar penggugat. Andai pemuda ini ingkar janji, dia yang akan gantikan tempatnya untuk dikisos. Siapakah yang akan menjadi penjaminmu, hai anak muda? Tanya Umar. Si pemuda hanya terdiam, kepalanya tertunduk. Tiba-tiba sebuah suara berat dan berwibawa menyeruak dari arah para sahabat. Jadikan saya penjamin anak muda itu, wahai Amirul Mukminin. Suara itu seperti dikisahkan dalam buku 19 kisah sahabat Nabi adalah suara Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Salman! Hati Umar kaget dan agak marah. Kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini, bentaknya. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya ya Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya kepadanya, jawab Salman tenang. Akhirnya dengan berat hati, Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda pembunuh. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Tiga hari berlalu. Detik-detik menjelang eksekusi begitu menegangkan. Pemuda itu belum muncul. Umar gelisah mondar-mandir. Penggugat mendecak kecewa. Semua hadirin sangat mengkhawatirkan Salman, seorang sahabat dari Persia yang menghabiskan masa mudanya untuk mengembara mencari hidayah. Mentari di batas hari nyaris terbenam. Salman dengan tenang dan tawakal melangkah siap ke tempat Qisas. Isak pilu tertahan, tetapi sesosok bayang berlari terengah-engah, terseok, terjerembab, lalu bangkit dan nyaris merangkak. Itu dia, pekik Umar. Pemuda itu datang dengan tubuh bermandikan peluh serta nafas yang putus-putus. Ambruk di pangkuan Umar. Maafkan saya, ujarnya, hampir terlambat. Urusan saya memakan waktu. Saya sudah memacu tunggangan saya tanpa henti sampai ia sekarat di tengah gurun. Terpaksa saya tinggalkan. Lalu saya berlari sekencang saya bisa. Demi Allah, ujar Umar sambil menenangkan dan memberinya minum. Bukankah engkau bisa lari dari hukuman ini? Mengapa susah payah kembali? Dengan suara pelan, pemuda itu menjawab, supaya jangan sampai ada yang mengatakan, di kalangan muslimin tak ada lagi kesatria yang tepat janji. Lalu kau, hai Salman, ujar Umar berkaca-kaca. Mengapa maunya kau jadi penjamin seorang yang tak kau kenal sama sekali? Salman menjawab, agar jangan sampai ada yang mengatakan bahwa di kalangan umat Islam sudah tak ada lagi saling kepercayaan dan menanggung beban saudara. Allahu Akbar, pekik dua pemuda penggugat sambil memeluk pembunuh ayahnya. Allah dan kaum muslimin menjadi saksi bahwa kami memaafkannya. Allahu Akbar. Mendadak gemuruh suara takbir menggema diteriakan oleh semua orang yang ada di situ. Kalian, kata Umar makin haru. Apa maksudnya? Jadi kalian memaafkannya? Jadi dia tak jadi dikisos? Mengapa? Agar jangan ada yang merasa di kalangan kaum muslimin tak ada lagi maaf dan kasih sayang saat keduanya masih terisak. Para sahabat jejak santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah selayaknya sesama muslim untuk saling memaafkan. Hati seorang mukmin saling bertautan. Seorang mukmin memiliki perasaan dan basirah yang kuat dalam menilai seseorang. Hal ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan berhati bersih. Semoga kita dapat mengambil ibrah dan dapat meneladani akhlak serta jalinan ukhuwah orang-orang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.